Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, di hari-Mu yang kudus. Kami meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar di tengah situasi yang kami alami. Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah Engkau yang mendapatkan kemuliaan, kejayaan, hormat, pujian, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya katakan, Amin. Dengarlah panggilannya.
Tiada yang seperti Engkau Bapa. We declare by our faith, Lord God, that you are the way maker, you are the miracle worker. Di saat-saat seperti ini Bapa, kami akan bangkit dan bersinar Tuhan dalam Engkau. Because we have you, Lord Jesus. Thank you, Father. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you, Lord Jesus. I worship you. Kami menyembah Engkau, Tuhan. You are here. You are here, healing every heart. We worship you. I worship you. Kami sembah Engkau, Tuhan. I worship. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart, Lord God. You are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Itulah Engkau, Tuhan. That is who you are. Tiada yang lain, Bapa. That is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Sing it out. Even when I don't see it, you believe it. All right. Even when I don't Let's worship Him. Say that you believe in His name. Dengan iman kita. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it,
is who you are. Oh, Waymaker, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Ya, haleluya Tuhan. Engkaulah Allah kemenangan kami. Engkaulah Tuhan pembuat mujizat. Engkaulah Tuhan yang membuka jalan ketika tidak ada jalan. Engkaulah Tuhan yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terpujilah namamu Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan yang saya merasa bahwa ini sungguh-sungguh buat saudara. Di Mazmur 60 ayat 12 berkata, dengan Allah, sama-sama katakan, dengan Allah. Dengan Allah. Amin. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Daud menulis pasal ini ketika dia berada dalam peperangan. Hari ini kita sedang berperang. Saudara, kita sedang berperang dengan persoalan ekonomi kita. Kita sedang berperang dengan keuangan kita. Kita sedang berperang dengan pekerjaan kita. Tapi dengar baik, dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara besar. Dan Allah sendiri akan bertindak menginjak para lawan kita. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan. Berikan sorakan kemenangan bagi Dia. Haleluya. Let's declare you're the Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan, that is who you are. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bertemu kembali, kita bisa beribadah pada hari ini. Apa kabar semuanya? Saya berharap setiap kita dalam keadaan sehat-sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur punya kesempatan beribadah pada hari ini. Dan kami mendengar firman Tuhan, biarlah firman yang kami dengar tidak hanya sekedar dengar oleh telinga kami, tapi menjadi iman kami yang mengubah hidup kami, sehingga kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba yang menyampaikan firman-Mu dan juga seluruh jemaat yang menonton baik di rumah atau dimanapun pada hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam bulan ini kita sudah mendengar, kita sudah diajarkan bagaimana hidup bangkit dan menjadi terang. Pertanyaan saya bagi setiap kita,
Apakah saudara sudah bangkit dan menjadi terang? Kalau ada di sebelah kiri kananmu, tanyakan, apakah engkau sudah bangkit? Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang lahir cacat dan dia tidak punya kaki dan lengan. Namanya Nick Vujicic. Masa kecilnya dia sering dibully, sering diejek oleh teman-temannya. Sehingga dia kadang frustrasi, kecewa dengan hidupnya. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan tanganku tumbuh, kakiku tumbuh. Tetapi Tuhan berkata lain. Jadi ada masanya di dalam kekecewaannya dia ingin bunuh diri. Tetapi ada satu titik di mana dia bangkit. Dia meninggalkan cara berpikir yang lama. Dan dia datang kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku lebih memerlukan Engkau daripada setiap kelemahanku. Dan dari situ dia memotivasi banyak orang lain. Dan sudah menolong jutaan orang untuk mereka bangkit dan keluar dari keterpurukan hidup mereka. Nah, pada hari ini dalam 20 menit ke depan kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan punya janji bagi setiap umatnya yang bangkit dan menjadi terang. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat 19 sampai 22. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saya teringat waktu kecil masih SD. PLN belum masuk di kampung kami. Malam hari kami belajar dengan hanya menggunakan lampu teplok. Saudara, suasananya remang-remang. Dan pada pagi hari, sering sekali hidung kita itu menghitam. Karena apa? Karena kita menghirup asap daripada lampu teplok itu. Tetapi setelah PLN masuk, kita begitu senang dan bahagia. Karena kita bisa belajar dalam kondisi terang dan juga banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mengalami kegelapan sekalipun ada matahari, ada terang bulan, ada sinar cahaya listrik. Saya pernah baca artikel berkata demikian. Gara-gara gelap mata, seorang pria mendekam di penjara. Tentu kegelapan yang dimaksud bukan karena tidak ada terang, bukan karena tidak ada matahari, tidak ada listrik. Tapi ini adalah metafora sesuatu yang buruk, yang jahat. Sedang terjadi intimidasi dalam hidupnya. Ada tekanan, ada penganiayaan, ada kesengsaraan. Itulah yang terjadi bagi bangsa Israel. Waktu mereka ada di dalam pembuangan di bangsa Babel. Mereka mengalami intimidasi. Mereka mengalami situasi yang menderita. Mengalami kesengsaraan.
Dan bagi kita juga sekarang ini, kita mengalami COVID-19. Bisa mengalami situasi yang gelap. Karena persoalan yang kita alami, baik itu pekerjaan, usaha, bahkan kesehatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita masih di dalam kegelapan, janji Tuhan bagi kita belum berakhir. Rencana Tuhan bagi setiap kita belum berakhir. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan, Dia mau supaya setiap apa yang Tuhan inginkan terjadi bagi setiap kita. Oleh karena itu, Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya. Dia berkata, katakan kepada bangsa Israel, supaya mereka bangkit dan menjadi terang. Supaya apa? Supaya tujuan Tuhan, rencana Tuhan terjadi di dalam hidup bangsa Israel. Supaya setiap janjinya digenapi bagi bangsa Israel. Dan sekarang bagi kita, Tuhan juga mau kita bangkit dan menjadi terang. Nah, apa janji Tuhan bagi setiap kita yang bangkit dan menjadi terang? Yang pertama, Tuhan berkata, Tuhanlah penerang abadi yang akan memimpin kita senantiasa. Yesaya 60 ayat 20 berkata, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Abadi artinya selamanya, kekal. Jadi Tuhan akan memimpin bangsa Israel sekalipun mereka di dalam kegelapan. Tetapi Tuhan akan membuat mereka bisa hidup di dalam terang Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mau bangsa Israel bangkit dan menjadi terang. Tuhan juga senantiasa memimpin kita, menyertai kita. Dia menjadi terang bagi kita supaya kita bisa keluar dari keadaan kita. Ada seorang pengusaha, teman saya, dia salah satu pemimpin di perusahaan, di salah satu hotel di Bali. Dan mereka juga punya warung. Tetapi sejak COVID-19 ini, dia berhenti bekerja. Dia tidak lagi punya gaji, tidak punya penghasilan. Dan mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara juga mengalami. Jelas situasinya sulit. Dan sebetulnya mereka sedang membangun rumah. Dan semua proyeknya menjadi berhenti karena tidak ada dana. Tetapi di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, mereka tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk bangkit dan datang kepada Tuhan. Kamu mau Tuhan lakukan sesuatu. Kamu mau jadi terang bagi orang lain Tuhan. Dan di dalam doa mereka, Tuhan berbicara kepada mereka. Memberikan satu penerangan, satu rema dalam hidup mereka untuk mereka memberkati orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka. Ini tidak berbicara tentang berapa yang mereka kasih. Ini tidak berbicara tentang siapa yang diberkati. Tapi ini berbicara tentang bagaimana mereka bangkit di dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah mereka melakukan apa yang Tuhan beri mereka, rema atau inspirasi atau perintah.
ada seseorang pengusaha yang bukan teman mereka, bukan saudara, bukan keluarga. Hanya pernah makan di warung mereka dulu. Dan dia menelepon teman saya ini, dia berkata, "Pak, saya mau memberikan batu bata sampai menyelesaikan rumahnya Bapak." Wow, saudara. Dan batu batanya datang dengan kualitas yang bagus dan banyak sekali. Bayangkan saudara. Itu semua karena apa? Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi apapun persoalan kita, mungkin Bapak Ibu Saudara persoalan keluarga, kesehatan, pekerjaan. Waktu kita memutuskan bangkit dan menjadi terang, mendengar suara Tuhan, pasti Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Yang kedua, apa janji Tuhan bagi setiap kita kalau kita bangkit dan menjadi terang? Kebenaran Tuhan akan bersinar bagi setiap kita. Yesaya 60 ayat 21 berkata, "Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku." Bangsa Israel sedang terbuang. Mereka sedang mengalami kesulitan, hilang pengharapan. Tapi Tuhan berkata, bangsa Israel itu akan dibuat seperti cangkokan. Dia akan menanamnya sampai dia bertumbuh jadi berkat bagi banyak bangsa. Sehingga melalui bangsa Israel nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan sampai semua bangsa mengenal Tuhan. Demikian juga hidup kita. Sekalipun kita di dalam situasi gelap, tapi ada kebenaran Tuhan yang akan bersinar dalam kehidupan kita. Waktu kita memutuskan bangkit dan menjadi terang. Beberapa waktu lalu ada seorang wanita muda yang kami konseling. Dia berkata bahwa dia punya masalah besar dengan papanya. Dan akibat keributan yang terjadi, dia memutuskan untuk keluar dari rumah dan merantau sampai di Bali. Dan dia menyimpan kepahitan begitu lama, bahkan sampai 5 tahun saudara, tidak ada komunikasi dengan ayahnya. Tetapi setelah kami konseling, dia akhirnya bertobat. Dia mengenal kebenaran Tuhan. Dan dia memutuskan untuk mengampuni ayahnya. Sekalipun saya tahu itu sulit. Tapi waktu dia merilis pengampunan bagi ayahnya, apa yang terjadi? Di dalam minggu itu, kok bisa-bisanya ayahnya menelepon Bapak Ibu Saudara. Tadinya ayahnya tentu tidak tahu dari mana nomor teleponnya. Tapi bisa ayahnya menghubungi dia. Dan itu kesempatan terjadi pemulihan antara dia dengan ayahnya. Itulah Tuhan kita. Kalau kita melakukan kebenaran, Tuhan akan membela kita sampai kebenaran itu terjadi. Waktu kita bangkit dari keterpurukan kita, kita tinggalkan yang lama dan kita ambil melakukan kebenaran Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan mujizat bagi saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga apa yang Tuhan janjikan sewaktu umatnya bangkit dan menjadi terang. Kita menjadi kuat. Yesaya 60 ayat 22 berkata, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Bangsa Israel pada waktu itu bangsa yang kecil. Bangsa yang lemah.
Bahkan tidak punya ide bagaimana caranya bisa pulang ke negeri mereka kembali. Melawan bangsa Babel terlalu besar. Tetapi di dalam situasi yang terpuruk, karena mereka bangkit dan menjadi terang, Tuhan melakukan perkara yang mustahil menurut manusia. Tuhan menggerakkan Kores, yang sekalipun Kores tidak mengenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Tapi Tuhan memakai Kores, mengalahkan bangsa Babel. Dan melalui Kores, mengizinkan bangsa Israel kembali ke negerinya. Dan bukan hanya mengizinkan, Kores juga ikut membantu membangun kembali bangsa Israel. Firman Tuhan berkata di Yesaya 45 ayat 13. Akulah yang akan menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan bangun kotaku. Dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada di dalam pembuangan. Tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Jadi atas kuasa dan kehendak Tuhanlah bangsa Israel bisa pulang. Seolah-olah mereka pulang dengan satu kebanggaan dan memenangkan peperangan. Tapi semua karena Tuhan. Di situasi sekarang ini, ada jemaat yang tadinya tidak bisa jualan, bisa jualan. Dia tadinya takut, aduh gimana ya bisa nggak jualan. Tapi tiba-tiba bisa dan laris jualannya Bapak Ibu Saudara. Apakah karena dia tadinya memang jago jualan? Enggak, karena ada Tuhan yang menggerakkan orang lain, mengajari dia bagaimana bisa berjualan. Ada juga teman saya yang tadinya gaptek saudara. Mengoperasikan fitur-fitur di HP-nya, pusing dia. Tetapi sekarang dia bisa jualan online. Punya komoditas di online. Hebat jualannya. Bukan karena dia belajar sebelumnya. Belajar tentang komputer, tentang fitur-fitur. Enggak. Karena Tuhan menggerakkan ada orang lain yang menolong dia, mengajari dia. Sehingga dia bisa jualan online. Itulah Tuhan kita. Sekalipun kita lemah, tidak ada jalan. Tapi waktu kita bangkit, kita yang tidak bisa sekalipun yang lemah akan menjadi kuat. Itulah firman Tuhan. Nah, saya percaya pada hari ini, setiap jemaat yang memutuskan bangkit, sekalipun engkau kecil, tidak punya daya seperti bangsa Israel, engkau akan dijadikan besar. Sekalipun lemah, engkau akan dijadikan kuat oleh Tuhan. Ada amin. Saya akan tutup dengan Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pertanyaan saya bagi setiap kita. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh di dalam Yesus? Apakah selama ini Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita? Karena kalau kita tidak di dalam Yesus dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa di dalam terang. Hanya di dalam Yesus saja terang bisa ada di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara yang selama ini belum sungguh-sungguh dan memutuskan untuk sungguh-sungguh pada hari ini, mari pegang dada saudara. Saya mau berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya minta ampun kepadamu Tuhan. Kalau selama ini aku tidak sungguh-sungguh kepadamu. Pada hari ini Tuhan, saya memutuskan untuk bangkit.
Saya memutuskan untuk meninggalkan setiap dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Dan saya putuskan menjadikan Engkau Tuhanku. Menjadikan Engkau Rajaku. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua, saya mau berdoa bagi seluruh jemaat. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, saya berdoa biar seluruh jemaat pada hari ini, apapun situasi yang mereka alami, biarlah mereka memutuskan bangkit dan menjadi terang. Supaya setiap janji-Mu digenapi bagi setiap jemaat ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi penerang abadi itu memimpin seluruh jemaat. Bahkan biarlah kebenaran-Mu itu menjadi bersinar, menjadi nyata bagi seluruh jemaat. Bahkan waktu keadaan mereka lemah sekalipun, Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Ini waktu yang baik untuk kita membawa persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat dari firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jadi firman ini mengatakan bahwa dalam situasi yang sulit yang dialami oleh seseorang yang mengalami penyakit kusta ini, Tuhan menyuruh dia untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Sebagai bukti ucapan terima kasihnya. Sebagai bukti tindakan imannya bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaannya. Dalam situasi dan keadaan yang kita alami pun hari-hari ini, ketika kita membawa persembahan kita, persepuluhan kita di hadapan Tuhan, kita percaya kita sedang mengungkapkan terima kasih kita, mengungkapkan ucapan syukur kita bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan dan situasi kita. Sama seperti yang Dia lakukan kepada seorang yang mengalami penyakit kusta ini. Mari kita siapkan persembahan dan persepuluhan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini buat anugerah-Mu. Sama seperti Engkau memulihkan keadaan daripada seorang yang kena penyakit kusta. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, sebagai tindakan imannya, dia membawa persembahan kepada Engkau. Dan pada hari ini kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami, sebagai ucapan syukur kami. Kami tidak melihat keadaan dan situasi yang kami alami, tapi kami melangkah dengan iman bahwa Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhanlah yang memulihkan keadaan kami. Tuhanlah yang memulihkan situasi ekonomi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Kami memberi kepada Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada 3 cara yang kita bisa lakukan untuk kita memberi persembahan dan persepuluhan kita. Yang pertama melalui m-banking atau transfer melalui rekening gereja yang tertera di layar saudara. Yang kedua kita bisa melakukan melalui QR code atau aplikasi melalui aplikasi OVO, GoPay atau Dana. Dan yang ketiga, kita bisa melakukannya atau mengumpulkannya secara langsung di mana saudara beribadah hari ini dan bisa berkoordinasi dengan pihak sekretariat untuk membawa persembahan saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ada 3 hal pengumuman yang saya mau sampaikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama mengenai lumbung sosial, kita terus memberi di tengah situasi ini. Jika saudara tergerak untuk menyumbangkan sembako bagi jemaat atau bagi siapa yang memerlukan, saudara bisa mengantarnya ke sekretariat dan juga saudara bisa memberinya melalui Dana atau transfer melalui rekening bank. Dan juga pada hari ini kita sedang membutuhkan masker yang bisa dipakai ulang juga.
Siapa yang tergerak hatinya, saudara bisa memberikannya dan menghubungi pihak sekretariat. Yang berikut saudara di layar saudara tertera nomor hotline MSI di mana saudara bisa mengirimkan doa saudara dan kami akan mendoakan pergumulan saudara dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Allah yang menjawab doa. Dan yang terakhir adalah minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan hati saudara untuk kita mengikuti perjamuan kudus yang akan dilakukan pada awal bulan di bulan depan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Hari ini kita akan selesai ibadah kita. Dan sebelum kita menerima berkat yang dari Tuhan, kita naikkan satu pujian sebagai doa kita bagi bangsa kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan diri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami umat-Mu Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Kami berdoa diberkatilah bangsa Indonesia. Diberkatilah pulau-pulau yang ada di bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau berkati ya Tuhan. Diberkatilah setiap suku-suku yang ada di bangsa kami. Kiranya Tuhan mendatangkan keselamatan bagi seluruh masyarakat yang ada di bangsa Indonesia ini. Tuhan, biar bangsa kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Biarlah terang-Mu menerangi bangsa kami. Dan kami juga berdoa dari pemerintah pusat, baik itu presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, camat, bahkan sampai ke pemerintahan daerah. Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau memberikan mereka hikmat,
Engkau memberikan mereka kebijaksanaan sehingga mereka bisa memimpin dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya bangsa kami boleh mengalami kesatuan yang dari Tuhan, supaya bangsa kami boleh mengalami sejahtera yang dari Tuhan, boleh mengalami keadilan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sepakat juga berdoa, biarlah seluruh bangsa Indonesia ini mengalami damai sejahtera-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari lihat ke depan, kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah sekolah, kuliahmu, apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, diberkatilah engkau. Biarlah damai sejahtera Kristus, biarlah terang Kristus memenuhi setiap kita. Waktu kita bangkit bersama dengan Kristus dan menjadi terang, Dialah penerang abadi kita. Kebenarannya akan bersinar senantiasa dalam hidup kita. Dan sekalipun kita lemah, kita akan menjadi kuat di dalam nama Yesus. Setiap kita berkata, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.